Assalamualaikum. Di video kali ini kakak akan bahas tentang gerak pada hewan. Nah, pembahasan kita ada pergerakan hewan di air, udara, dan juga di darat. Tidak seperti pada tumbuhan, sebagian besar hewan melakukan yang namanya lokomosi. Lokomosi ini artinya struktur dalam yang melakukan pergerakan dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, tujuannya apa? Untuk memburu mangsa dan juga menghindarkan diri dari predator atau pemangsanya. Untuk menunjang tubuhnya, hewan dilengkapi dengan sistem rangka yang disebut skeleton. Nah, apa saja sih rangka pada tubuh hewan? Yang pertama ada rangka hidrostatik atau skeleton hidrostatik. Rangka ini merupakan rangka dengan tekanan cairan yang terdapat dalam suatu ruang dan dibalut oleh rangkaian otot pada organisme tertentu. Yang kedua ada rangka luar atau exoskeleton. Rangka ini merupakan rangka yang tegak dan terdapat di luar badan organisme. Tujuannya untuk menyokong ataupun melindungi organ bagian dalam serta menjadi tempat pelekatan otot. Dan yang ketiga adalah rangka dalam atau endoskeleton yang merupakan rangka yang terdapat di bagian dalam badan organisme. Nah, untuk rangka hidrostatik dan rangka luar ini terdapat pada hewan avertebrata atau hewan tidak bertulang belakang. Sedangkan untuk rangka dalam itu terdapat pada hewan vertebrata atau hewan bertulang belakang. Selanjutnya kita bahas tentang gerak pada hewan avertebrata atau hewan yang tidak bertulang belakang. Contoh hewan avertebrata itu misalnya ada cacing tanah, cacing gilik, cacing gelang, dan kelompok hewan Coelenterata yang memiliki skeleton hidrostatik dan memungkinkan terjadinya yang namanya gerak peristalsis. Nah, gerak peristalsis ini merupakan gerak yang dihasilkan oleh kontraksi otot berirama dari kepala sampai ekor. Nah, coba perhatikan gambar berikut. Gambar ini merupakan contoh gerak peristalsis yang terjadi pada cacing tanah. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa cacing tanah itu memiliki tubuh yang bersegmen atau beruas. Nah, pergerakan pada cacing tanah itu diakibatkan karena adanya otot sirkular ataupun otot longitudinal yang berkontraksi maupun berelaksasi. Misalnya kita lihat pada bagian B, di situ kepalanya bergerak ke depan diakibatkan karena otot sirkulernya dari segmen kepala berkontraksi, sehingga segmen yang ada di belakang kepala dan di ujung belakangnya itu memendek sehingga menancap pada tanah. Nah, hal inilah yang mencegah cacing tanah bergeser ke belakang. Selanjutnya adalah gerak pada vertebrata atau hewan yang bertulang belakang. Gerak pada vertebrata dilakukan oleh sistem rangka yang disusun oleh tulang-tulang yang dihubungkan dengan persendian dan sistem otot. Sistem rangka pada vertebrata adalah endoskeleton atau rangka bagian dalam, di mana endoskeleton ini berfungsi menyokong berat tubuh dan berperan sebagai alat gerak pasif. Sedangkan yang berperan sebagai alat gerak aktifnya adalah otot. Struktur rangka dan sistem gerak hewan pada vertebrata itu berbeda-beda, tergantung pada habitat atau tempat hidupnya, cara hidupnya, dan juga fungsinya. Selanjutnya, gerak pada vertebrata terdiri atas gerak pada pisces atau ikan, kemudian ada gerak pada amfibi atau katak, gerak pada reptilia, kemudian gerak pada avos atau burung, dan juga gerak pada mamalia. Kelimanya ini merupakan pembagian kelas dalam vertebrata atau hewan yang bertulang belakang. Nah, ini adalah salah satu contoh endoskeleton pada hewan vertebrata yaitu ikan. Untuk gerak pada pisces, yaitu ikan mempunyai alat gerak berupa sirip. Nah, selain sirip, sebagian ikan juga dilengkapi dengan gelembung renang atau berupa kantong kedap udara. Namun ini untuk ikan yang tidak berhabitat di dasar air. Nah, selanjutnya, oleh karena ikan habitatnya di air, maka ikan berenang dengan membuat gerakan meliuk ke kiri dan ke kanan secara bergantian. Seperti yang terdapat pada gambar nih, terdapat lekukan ke kiri dan ke kanan
pada ikan. Gerakan ikan ini semakin dipermudah dengan selaput lendir yang ada di permukaan tubuhnya yang berfungsi mengurangi gaya gesek antara tubuh ikan dengan air. Kemudian untuk gerak pada amfibi atau katak, dia ini memiliki alat gerak yang khusus berupa anggota gerak bagian belakang yang ukurannya panjang dan berotot kuat sehingga katak dapat melompat. Nah, di antara jari-jari kakinya juga terdapat selaput renang. Oleh karena itu, katak bisa hidup di dua tempat, yaitu di darat dan juga di air. Nah, katak bagian endoskeletonnya yang berfungsi meredam guncangan saat katak mendarat adalah gelang panggul. Oleh karena itu, katak kuat dalam melompat. Selanjutnya adalah gerak pada reptilia. Untuk hewan anggota reptilia, ada yang mempunyai alat gerak seperti dadal, namun ada juga yang tidak mempunyai alat gerak seperti ular. Nah, umumnya gerak reptilia ini relatif lambat. Kenapa? Karena harus menopang tubuhnya yang berat. Cara bergerak sebagian untuk hewan reptilia juga ada yang disebut dengan melata, atau bagian perutnya ini menyentuh tempat berjalannya seperti pada ular. Nah, selain dari kadal dan juga ular, ternyata masih ada hewan lain yang juga masuk ke dalam kelas reptilia. Apa itu? Ya, ini dia, penyu. Pada gambar, penyu sedang melakukan pergerakan dengan cara berenang, di mana yang kita ketahui bahwa pergerakan di dalam air itu jauh lebih sulit dibandingkan di daratan. Kenapa? Karena air itu memiliki kerapatan dan gaya angkat yang lebih besar dibanding udara. Selanjutnya ada gerak pada avos atau burung. Avos terbang dengan cara mengepakkan kedua sayapnya ke atas dan ke bawah secara selang-seling. Anggota gerak depan itu berupa sepasang sayap yang dilengkapi dengan bulu-bulu yang berfungsi mengangkat tubuh burung ke udara. Nah, anggota gerak belakangnya juga dapat berupa kaki yang berfungsi untuk berjalan, melompat, berlari, bahkan hinggap. Nah, ini adalah contoh gambar sayap dan bulu pada burung. Ternyata selain alat geraknya yang unik, burung juga memiliki alat berupa kantung udara yang berjumlah 9 yang berfungsi untuk membantu pernapasan burung ketika burung sedang terbang di udara. Kemudian yang terakhir adalah gerak pada mamalia. Sebagian besar mamalia beradaptasi terhadap kehidupan di daratan, sehingga alat geraknya lebih banyak berupa kaki dengan bentuk dan ukuran yang berbeda-beda sesuai dengan fungsinya masing-masing. Nah, ini adalah contoh gambar pada endoskeleton di 4 jenis mamalia. Ada tikus, paus, kuda, dan juga gajah. Nah, keempat hewan mamalia ini memiliki alat gerak dengan bentuk dan ukuran yang berbeda-beda. Hewan yang hidupnya di darat itu bergerak dengan berbagai cara, bisa berjalan, berlari, melompat, bahkan merayap. Untuk hewan darat memiliki otot dan tulang yang kuat. Otot dan tulangnya tersebut digunakan untuk mengatasi inersia atau kecenderungan tubuh untuk diam dan juga menyimpan energi pegas atau elastisitas sehingga dapat melakukan berbagai aktivitas. Nah, kecepatan gerak hewan itu berbeda-beda karena dipengaruhi oleh perbedaan struktur tulang dan juga otot yang dimiliki oleh masing-masing hewan. Oke, sampai di sini dulu ya sahabat. Thanks for watching. Nantikan di video-video selanjutnya ya sahabat.